Apa itu usaha kecil? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 95 memiliki pengertian segala kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Apa usaha mikro? Yaitu jenis usaha yang dimiliki oleh perorangan di mana total aset yang dimiliki maksimal 50 juta. Jumlah aset tersebut belum termasuk tanah ataupun bangunan yang dijadikan tempat usaha. Sementara itu, kriteria usaha mikro adalah usaha yang memiliki omset maksimal 300 juta per tahun. Apa perbedaan usaha kecil dan usaha mikro? Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, usaha mikro mempunyai omset usaha tahunan maksimal 300 juta. Sedangkan usaha kecil mempunyai omset usaha tahunan sekitar 300 juta hingga maksimal 2,5 miliar. Sedangkan omset usaha tahunan usaha menengah bisa mencapai lebih dari 2,5 miliar hingga maksimal 50 miliar. Usaha kecil dan menengah disingkat UKM adalah sebuah istilah yang mengacu kepada jenis usaha kecil yang memiliki kekayaan bersih paling banyak 200 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dan usahanya yang berdiri. Menurut Kepres RI Nomor 99 Tahun 98, pengertian usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tinggi. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang. Sementara usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang. Kriteria usaha kecil memiliki kekayaan bersih paling banyak 200 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak 1 miliar. Milik warga negara Indonesia. Keempat, berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang tidak dimiliki, dikuasai, dan berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar. Kelima, berbentuk usaha orang perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum atau badan usaha yang berbadan hukum termasuk koperasi. Hubungan UKM dan ekonomi Indonesia. Usaha besar ini ada 0,005 juta unit. Atau sekitar 5.000 juta unit ya. Mitra 5.000 unit usaha. Dengan omset tahunan 50 miliar dengan aset lebih besar dari 10 miliar. Usaha menengah ini ada 0,06 juta unit
Omsetnya antara 2,5 sampai 50 miliar, asetnya 500 juta sampai 10 miliar. Sedangkan usaha kecil ini ada 0,78 juta unit, omsetnya antara 300 sampai dengan 2,5 miliar, asetnya adalah 50 juta sampai 500 juta. Sedangkan usaha mikro ini ada 63,35 juta unit. Ini maksimal 300 juta, asetnya maksimal 50 juta. Pada tahun 2018, jumlah pelaku UMKM sebesar 63,35 juta unit dengan kontribusi terhadap perekonomian mencapai 61%. 61,07% ini dengan kontribusi tenaga kerja UMKM terhadap total tenaga kerja ada 97%. Kontribusi ekspor UMKM terhadap total ekspor non-migas adalah 14,37%. Jumlah tenaga kerja tahun 2018 mencapai 116,9 juta orang dengan total ekspor mencapai 239 triliun. Di Indonesia, UKM adalah tulang punggung ekonomi Indonesia. Pemerintah Indonesia membina UKM melalui Dinas Koperasi dan UKM di masing-masing provinsi atau kabupaten kota. Pajak untuk UKM, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2018, besar pajak yang diberikan adalah 0,5% dari penghasilan bruto yang didapat. Syaratnya adalah jika penghasilan bruto yang dimiliki tidak lebih dari 4,8 miliar per tahun. Jadi, saran saya, jika jenengan punya PT atau CV, lebih baik tidak usah mengurus PKP pengusaha kena pajak. Jika omset penjualan jenengan tidak lebih besar dari 4,8 miliar per tahun. Penting untuk kita ketahui bahwa persentase yang dikenakan ini cenderung lebih turun daripada tarif pajak sebelumnya, yakni 1%. Besar nominal pajak tersebut berlaku untuk berbagai bentuk UMKM, baik itu toko, retail, maupun e-commerce. Usaha kecil merupakan perusahaan perorangan. Perusahaan perorangan adalah suatu bisnis yang dimiliki oleh pemilik tunggal. Pengusaha perorangan adalah pemilik dari suatu perusahaan peternakan. Bagi yang hendak memulai bisnis kecil, bentuk perusahaan perorangan atau dikenal dengan usaha dagang atau UD adalah bentuk yang dipandang paling sesuai. Atau sekarang ada PT perseorangan. Perusahaan perseorangan merupakan bentuk badan usaha yang biasa didirikan oleh individu dan dikelola secara mandiri oleh satu orang. Umumnya modal untuk sebuah perusahaan perseorangan juga berasal dari satu orang saja. Semua orang bebas berkembang membuat bisnis personal tanpa ada batasan untuk mendirikannya. Perusahaan perseorangan adalah perusahaan yang paling digemari oleh masyarakat karena bentuk usaha ini dikelola oleh satu orang yang mengendalikan semua keputusan dan menerima seluruh profit, serta bertanggung jawab atas semua hutang dan kewajiban. Contoh perusahaan perseorangan adalah restoran lokal, pengusaha konstruksi lokal, laundry, toko pakaian lokal. Laba yang dihasilkan oleh perusahaan perseorangan adalah menjadi milik pribadi yang diterima oleh para pengusaha tersebut. Resiko usahanya kecil, bisnis kecil, kehidupannya sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi pada umumnya. Lokasi bisnis, persaingan, kualifikasi pemilik, dan efektivitasnya menjalankan bisnis. Dari sekian banyak usaha, maka usaha di bidang perdagangan eceran paling banyak mengalami kegagalan.
Kemudian disusul dengan usaha pertambangan dan pabrik. Dan berikutnya adalah usaha di bidang konstruksi. Kurangnya keterampilan manajemen karena pengerjaan semakin banyak dan kompleks, menimbulkan kurangnya pengawasan dan tanggung jawab juga merupakan faktor penyebab kegagalan bisnis itu. Unsur-unsur ketidakmampuan manajemen ini dapat diperinci sebagai berikut. Yang pertama, karena modalnya kurang mencukupi. Dua, lokasinya kurang menguntungkan. Tiga, membeli barang terlalu banyak. Empat, kurang mengawasi persediaan barang. Lima, keadaan ekonomi kurang menguntungkan. Keenam, ada pengeluaran dan tanggungan biaya terlalu besar. Ketujuh, mengambil kredit tidak dengan penuh perhitungan. 8, tidak mengadakan pembukuan dengan baik. 9, mengadakan ekspansi yang terlalu berlebihan. Dan ke-10, tanggungan biaya tetapnya terlalu besar. Kriteria usaha kecil di Indonesia, usaha kecil atau usaha kecil banyak sekali ditemukan di pedesaan maupun di kampung-kampung di pinggiran desa. Usaha kecil mengisi semua sektor usaha, mulai dari perdagangan, pertanian, peternakan, perkebunan, sampai jasa. Omset usaha mikro maksimal 300 juta, dengan usaha kecil antara 300 sampai dengan 2,5 miliar. Pengertian usaha mikro merupakan usaha yang memiliki kekayaan bersih maksimal 50 juta rupiah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah. Atau kita singkat dengan UMKM. Usaha mikro di Indonesia menjadi salah satu penyumbang PDB produk domestik bruto yang cukup besar, yaitu mencapai 61,0,7%. Hal ini tentu menjadi berita yang membuktikan bahwa usaha mikro sangat layak untuk diberikan perhatian lebih oleh pemerintah. Selain itu, usaha mikro sangat menyerap tenaga kerja. Tenaga kerja lebih banyak terserap, terutama untuk sumber daya manusia yang berada di pelosok dan daerah-daerah terpencil. Alasan utamanya karena usaha mikro ini tidak hanya ada di kota-kota besar, tetapi juga tumbuh pesat di wilayah pedesaan. Meski termasuk usaha kecil, usaha mikro tetap bisa menunjukkan kemampuan bersaing dengan usaha-usaha besar yang pasarnya jauh lebih luas. Hal itu karena usaha mikro yang paling memahami apa yang diinginkan masyarakat. Usaha mikro adalah usaha yang keberadaannya paling dekat dengan masyarakat. Walaupun keuntungan usaha mikro tidak begitu besar, tetapi cukup banyak dari masyarakat yang mengandalkan sebagai mata pencarian. Karena mendirikan usaha mikro ini sangat mudah. Modal yang diperlukan juga tidak besar, sehingga bisa dikumpulkan dalam waktu yang cepat dan usaha bisa segera dimulai. Usaha mikro memiliki potensi besar di Indonesia. Usaha mikro bersama dengan usaha kecil dan menengah, sering disebut dengan UMKM, adalah kelompok usaha yang memiliki jumlah paling besar. Banyak contoh usaha mikro yang kita temukan tidak jauh dari tempat tinggal kita, bukan? Itu artinya banyak masyarakat Indonesia yang mengandalkan usaha mikro sebagai mata pencarian utama. Usaha mikro memang bukan usaha besar, tetapi bisa membawa perubahan besar bagi negara. Karena keberadaannya mampu meningkatkan pertumbuhan perekonomian nasional.
Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 95, kepemilikan UKM ini wajib dimiliki oleh warga negara Indonesia. Jadi, jika bukan WNI, tidak bisa memiliki usaha mikro kecil. Bank Dunia mendefinisikan UMKM menurut 3 klasifikasi, yaitu berdasarkan kondisi karyawan, pendapatan, dan nilai aset. Small Enterprise ini memiliki kriteria jumlah karyawan kurang dari 30 orang. Pendapatan setahunnya tidak lebih dari 3 juta dolar. Micro Enterprise yaitu kriteria jumlah karyawan kurang dari 10 orang. Pendapatan setahun tidak lebih dari 100.000 dolar dan jumlah aset tidak melebihi dari 100.000 dolar. Dengan medium enterprise memiliki kriteria jumlah karyawan maksimal 300 orang. Pendapatan setahun hingga 15 juta US dollar dan jumlah aset ini mencapai 15 juta US dollar. Usaha mikro sebagai sebuah bisnis harus memiliki perizinan meski bentuk badan usahanya adalah usaha perorangan. Hal yang membedakan dengan jenis usaha lain seperti PT atau CC misalnya adalah bentuk dan mekanisme perizinan. Sebuah badan usaha menengah hingga besar diharuskan memiliki surat izin usaha perdagangan atau SIUP dan merupakan ketentuan perizinan yang diwajibkan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Kemendak. Sementara usaha mikro memiliki bentuk perizinan lain yaitu izin usaha mikro kecil atau UMKM. Izin usaha mikro kecil memiliki dasar hukum Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang pedoman pemberian izin usaha mikro kecil. Izin usaha mikro kecil ini diperkuat dengan nota kesepemahaman antara Menteri Dalam Negeri, Menteri Koperasi dan UKM, dan Menteri Perdagangan Nomor 503/555/SD Nomor 03/M/Kum/I/2018. Nota Kesepamahaman Nomor 72/Menteri Perdagangan MOU/I/2015 tentang pembinaan pemberian izin usaha mikro dan kecil. Adanya nota kesepamahaman dikarenakan perizinan untuk usaha mikro dan kecil sangat berhubungan erat dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah atau Kemenkop UKM. Ada aturan-aturan yang dibuat untuk meningkatkan hubungan antar lembaga seperti perjanjian kerjasama antara Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Deputi Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha Kemenkop UKM, Direktur Utama PT BRI Tbk, dan Asdindo. Beberapa keuntungan didapat oleh pelaku usaha mikro jika tidak memiliki izin usaha mikro kecil. Ya, keuntungan jika kita memiliki izin usaha menengah kecil, yaitu izin usaha mikro kecil. Yang pertama, memiliki kepastian usaha dan pelindungan usaha di lokasi yang telah ditetapkan. 2, mendapatkan pendampingan dalam usaha untuk semakin mengembangkan usaha. 3, mendapatkan akses ke lembaga pembiayaan baik ke bank maupun ke lembaga non-bank.
Keempat, mendapatkan pemberdayaan dari pemerintah pusat dan daerah serta lembaga lainnya. Ciri-ciri usaha mikro, usahanya relatif kecil, sulit untuk mendapatkan bantuan kredit dari perbankan, tidak sensitif terhadap suku bunga, non-ekspor impor, lokasi usaha berada di lingkungan rumah. Manajemen usaha dilakukan sendiri dengan sederhana. Pemilik usaha mikro biasanya jujur serta ulet dan juga mau dibimbing jika menerima pendekatan yang tepat. Jenis barang yang dijual itu tidak selalu tetap atau sama. Artinya dapat berubah kapanpun. Tempat usaha bisa berpindah-pindah kapan saja dan tidak menetap. Tetap berkembang meskipun negara mengalami krisis. Belum pernah melakukan dalam hal administrasi keuangan, serta juga menggabungkan kekayaan keluarga dengan keuangan usaha. Tenaga kerja dimiliki biasanya antara sekitar 1 sampai 5 orang saja. Contoh usaha mikro ada usaha catering rumahan, usaha laundry, usaha peternakan. Bisnis kuliner merupakan salah satu contoh usaha mikro yang tidak pernah mengalami masa redup. Karena makanan ini menjadi kebutuhan utama untuk semua orang. Kita bisa memulai menjual salad buah, aneka puding, aneka sambal, pempek, hingga nasi ayam geprek untuk memperoleh keuntungan yang luar biasa. Usaha laundry umumnya adalah target pasar. Untuk usaha ini adalah orang yang sibuk dengan pekerjaan dan tidak memiliki cukup waktu untuk mencuci pakaiannya sendiri. Dengan modal 10 juta hingga 20 juta, kita dapat memulai usaha mikro ini di rumah kita sendiri. Pilihlah lokasi yang strategis untuk mendatangkan omset besar, seperti kawasan proyek, perkantoran, dan kampus. Usaha peternakan, usaha mikro ini memiliki peluang cukup besar, sebab banyak orang menyukai makanan berbahan dasar unggas, seperti ayam, bebek. Tidak perlu khawatir dengan modal yang banyak, karena kita hanya membutuhkan dana sekitar 1 sampai 12 juta untuk memulai usaha ini. Usaha travel, usaha jajanan rumahan, usaha warung usaha. Di daerah pariwisata, bisnis tour and travel menjadi salah satu contoh usaha mikro yang sangat potensial. Kita dapat menawarkan paket wisata dengan fasilitas tambahan yang memudahkan para wisatawan. Kita juga bisa menyediakan layanan tambahan seperti akomodasi, villa, guest house, dan cottage. Anda jika ngemil, kita dapat menjual berbagai macam makanan dan minuman, maupun jajanan pasar atau camilan kering yang menjadi ciri khas Indonesia. Usaha warung mie instan atau warmindo ini ya, merupakan usaha mikro yang khusus menjual bermacam-macam olahan mie. Tidak hanya dari merek yang sudah terkenal tersebut, kita bisa memanfaatkan lahan kosong di rumah sendiri. Dengan menggunakan strategi pemasaran yang tepat, peluang bisnis warmindo ini dapat mencapai 10 juta sampai dengan 10 juta per bulan. Contoh berikutnya ada usaha kerajinan souvenir, usaha toko kelontong. Untuk usaha kerajinan souvenir, kita hanya memerlukan modal sekitar 1 sampai 5 juta rupiah untuk membangun bisnis ini dari rumah sendiri. Usaha toko kelontong, kita dapat menjual kebutuhan pokok sehari-hari di rumah atau di keluarga.
Meskipun minimarket sudah menjamur di mana-mana, tetapi masih banyak orang lebih nyaman berbelanja di toko kelontong. Agar terlihat berbeda dengan ciri khas toko, maka buatlah versi online toko kamu di media sosial atau marketplace. Dengan pelayanan digital itu, calon pembeli tidak perlu repot keluar rumah untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Usaha mikro ini memiliki peran yang besar bagi perekonomian di Indonesia. Terbukti ketika krisis moneter di tahun 97, di saat satu persatu perusahaan besar tumbang, bisnis tingkat mikro dan kecil justru tetap ada dan memiliki peran yang besar bagi perekonomian. Terima kasih. Barakallahu fikum.